ada uap air, ya tentunya ada untuk kebutuhan steam reforming. Terus ini yang merah itu apa? Karbon dioksida yang terbentuk itu diserap dan seterusnya. Nah, nanti ujungnya diperoleh amoniak murni. Nah, amoniak murni ini nanti bisa digunakan untuk memperoleh pupuk. Ada juga pupuk Kaltim, ini pennya demikian. Ya, Kaltim 1, kapasitas produksinya amoniak yang diproduksi adalah sekian. Dan kemudian Kaltim 2 produksinya adalah sekian. Kaltim 3 produksinya adalah sekian, 4 dan seterusnya. Nah, saya kira itu kuliahnya nanti dilanjutkan dengan produksi urea. Tolong Anda baca dulu untuk minggu depan kita diskusikan. Nah, tadi intinya adalah diawali dari proses industri kimia yang diawali dari minyak bumi, karena minyak bumi ini banyak digunakan untuk memproduksi bahan kimia lain, salah satunya adalah amonia. Amonia itu diproduksi dari nitrogen dan hidrogen. Nah, hidrogennya ini diperoleh dari gas alam atau senyawa hidrokarbon lain yang ada di gas alam. Bisa juga dari batu bara dengan catatan oksidasi parsial sehingga terbentuk hidrogen. Hidrogennya bisa digunakan untuk memproduksi amonia. Nah, amonia ini nanti digunakan untuk memproduksi pupuk, yaitu pupuk urea. Nah, slide-nya sudah saya sampaikan, ya. Sudah saya sampaikan, Anda pelajari untuk didiskusikan di depan. Jadi untuk kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Ada pertanyaan? Pak, untuk ini kan ada 6 proses Pak. Itu setiap proses itu terdiri dari reaktor yang sama atau beda-beda tipe? Atau dia satu proses itu satu reaktor? Begini, prosesnya kan tadi kan ada tahapan reaksinya. Nah, reaksi penting itu adalah menggeser metan itu menggeser dikonversi menjadi hidrogen. Nah, hidrogen ini digunakan untuk membentuk amonia. Nah, reaktor yang digunakan itu hanya 2. Tadi kan ada untuk produksi amoniak, ya, prosesnya itu. Kalau yang tadi kan itu yang Anda tanyakan itu apanya? Intinya atau situ kan ada prosesnya, ada penghilangan CO2, penghilangan sulfur. Nah, itu proses yang harus dilakukan untuk membentuk nitrogen dan hidrogen menjadi amonia. Tetapi untuk proses intinya sendiri itu hanya 2 reaktor. Reaktor yang pertama adalah reaktor yang disebut dengan primary reformer, namanya reformer. Yang kedua adalah secondary reformer. Yang tadi itu, ya. Ya, jadi pada reaktor pertama primary reformer itu si bahan baku gas alam itu disuntikan atau dipadukan dengan H2O, sangat panas, kukus, ya, supaya terbentuk CO dan hidrogen. Tetapi pada reformer pertama ini bentuknya, yang tadi Anda tanya bentuknya, kan? Bentuknya itu adalah cell and tube. Jadi bentuknya kalau dalam reaktor itu adalah reaktor pipa. Nah, di dalam pipanya itu adalah katalis Fe, berbasis Fe dan berbasis nikel. Nah, di dalam cup-cupnya itu ada CH4 dan ada uap air. Nah, prosesnya adalah endoterm. Panasnya dari mana? Panasnya dari sekitarnya. Dari sekitarnya diperoleh dari mana? Ya, CH4-nya sendiri sebagian dibakar untuk bisa memperoleh panasnya untuk memanaskan
cup tadi, pipa-pipa yang isinya adalah katalis, lalu dilewatkan T4 dan HCO. Nah, tapi dalam reformer ini konversinya, bukan konversinya, metan itu yang tersisa di dalam produknya. Produk yang kita inginkan kan hidrogen dan hidrogen ya, dan CO ya, intinya adalah hidrogen ya, Iya, Pak. dan CO ya. Tetapi metan yang tersisa itu masih besar. Nah, makanya dilanjutkan dengan secondary reformer, namanya secondary reformer kedua. Nah, bentuknya lain, bentuknya adalah batch, unggun. Ya. Jadi katalis di dalam unggun, nah gas yang sudah konversi menjadi CO2, tapi masih ada sisa metannya, disuntikan kembali uap panas supaya bergeser menjadi CO dan hidrogen. Dan biasanya itu tetap masih ada bahan baknya yang tidak terkonversi metannya sampai dengan saat ini ya, yang saya tahu di pupuk-fusi itu 5%. Nah, bagaimana meningkatkan supaya katakanlah metannya habis? Ya, banyak tekniknya, yaitu dengan pengatur suhu, penggunaan katalis dan sebagainya. Itu mungkin bisa menjawab atau belum? Baik, Pak. Cukup. Sama ini pemurnian gas berarti satu bagian dari proses amonia apa? Iya, yang amonia kan tadi reaksinya nitrogen dan hidrogen, Pak. ya kan? Iya, Pak. Ya, tetapi di dalam bahan bakunya itu ada sulfur, terus nanti ada CO2 yang terbentuk, ya kan? Dan kan harus dimurnikan kan? Betul. Ya, untuk yang ada sulfur itu tentunya metannya sebelum direformasi, ditambahkan pupus, ya harus dihilangkan dulu, namanya desulfurisasi. Nanti setelah jadi NH per itu masih ada kandungan yang lainnya, misalnya CO2 harus diserap menggunakan absorben dan sebagainya. Jadi itu semua dalam satu rangkaian produksi amonia. Tetapi reaksi intinya tadi nitrogen dengan hidrogen menjadi NH3. Reaktor yang digunakan secondary reformer dan steam reformer. Ya. Andai kan tidak ada pengotor yang lain, reaksinya cuma itu. Tapi kan dalam kenyataannya ada CO2 harus diserap dulu, ada sulfur harus diserap dan seterusnya. Jadilah satu rangkaian yang tadi rangkaian tambahan untuk produksi amonia. Ada pemurnian ya dengan absorber dan sebagainya. Pak, cukup, Pak. Gimana? Sangat cukup. Ya. Makasih banyak, Pak. Ya. Ya, karena dengan Zoom ini kan nggak jelas. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Ya, jangan lupa lakukan presensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak ya, Pak.